Baik, Pak Jeffrey. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Malam-malam Baik, di baik. tempat Bapak Ibu, hujan nggak nih? Di tempat saya lumayan nih, hujannya agak lebat. Semoga tidak Hujan, Pak. hujan ya, Pak Doni, hujan ya? Luar Iya, biasa. Pak. Di Riau, Pak. Riau, waduh. Ya, kita harus syukuri juga ya. Apapun yang terjadi, kalau hujan kita katakan kita sedang mau menikmati udara segar. Kalau panas, ingin berpanas-panas, pokoknya hal-hal yang ada di luar sana biar menjadi hal yang positif bagi kita semua ya Pak ya. Oke baik teman-teman, kita akan mempersingkat waktu. Saya hanya membawa pembukanya saja. Saya akan coba buka satu materi ya hanya sekedar pembukaan yang mungkin teman-teman juga sudah pernah melihatnya di sesi yang Mohon di sebelumnya. slideshow. Mohon di full screen. Sudah full screen belum? Ya, oke. Sudah. Baik, Bapak sekalian ini perkenalan saya Roni Siagian Institute. Roni Siagian yang menjadi foundernya Roni Siagian Institute. Kami biasanya kita mengadakan webinar-webinar yang berhubungan dengan industrial management, juga public speaking, dan juga mengenai K3. Awalnya kita membuat grup ini hanya sekedar untuk diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol tentang apa saja. Tapi karena ada banyak permintaan dari teman-teman, kita adakan webinar seperti ini, terutama pada saat-saat kemarin ada COVID. Jadi berlangsung terus sampai sekarang. Jadi sudah sekian puluh atau bahkan ratus kali tayang ya. Tapi ini dari kita untuk kita. Sekali lagi tadi Pak Jeffrey katakan, siapa saja bisa memberikan materi, siapa saja bisa jadi narasumber, siapa saja bisa jadi moderator. Jadi teman-teman, apabila ada teman-teman yang mau berbagi, silakan ya teman-teman ya di Roni Siagian Institute melalui webinar gratis. Oke, yang berhubungan dengan topik kita kali ini, ternyata jumlah kecelakaan yang terjadi di dunia bahkan di Indonesia itu kebanyakan menyangkut yang berhubungan dengan construction ya. Jadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan ternyata yang paling tinggi atau yang paling sering adalah di dunia konstruksi. Ya, ada sekitar 28% dari 100% ya. Makanya topik ini menjadi topik yang sering kita bicarakan, sehingga nanti kita akan kembali lagi bawakan topik ini. Kalau yang 2 minggu yang lalu kita masih bawa topik ini juga, tapi kali ini akan kita kupas kembali sampai nanti ada satu pengetahuan yang sudah cukup ya. Dan teman-teman yang memahami lebih bisa berbagi ya, atau mungkin punya pengalaman pribadi, silakan ya teman-teman bisa berbagi. Pada saat presentasi kita dengarkan dulu, nanti ada sesi tanya jawab atau berbagi. Nah dari segi jasa konstruksi, ternyata kecelakaan yang paling sering terjadi adalah jatuh atau slip. Nah itu sekitar 36,5%. Nah itu saya katakan tadi, makanya kita bahas kembali ini di webinar kali ini. Nah, ada peraturan pemerintah yang nanti akan dibahas oleh Pak Tigor, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan di ketinggian. Nah, teman-teman mungkin punya pekerjaan di ketinggian, atau mungkin ada rekan kerja, atau mungkin perusahaan Bapak Ibu sering karyawannya bekerja di ketinggian. Mari teman-teman bisa baca lagi ulang Permenaker nomor 9 tahun 2016 yang berhubungan dengan K3 di ketinggian. Itu nanti ada beberapa bab: perencanaan, produksi, prosedur kerja, dan juga teknik ataupun cara-cara bekerja secara aman, dan juga dibahas tentang APD,
angka pelindung jatuh dan angkur, dan juga yang menyangkut tenaga kerja supaya kompeten. Nah, teman-teman, supaya lebih menyingkat waktu, kita langsung dengarkan ya pemaparan dari Bapak Tigor Gurning. Ya, waktu kami kembalikan dulu terlebih dahulu ke moderator. Terima kasih Pak Jeffrey, silakan. Baik, terima kasih Pak Roni yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Sebelum ke pemateri atau ke narasumber, sekali lagi saya sampaikan sedikit safety induction buat Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini masih sedang dalam perjalanan mengikuti webinar kita. Kami sarankan tetap fokus dalam berkendara dan konsentrasi. Semoga bisa sampai selamat di tempat tujuannya dengan selamat dan sehat. Jadi Bapak Ibu silakan untuk yang belum bisa mengaktifkan kameranya, silakan tetap fokus dalam berkendara. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut saja Bapak Tigor Gurning yang akan memaparkan materinya, dan saya yakin materi ini akan sangat bermanfaat bagi kita dan juga bisa mencerahkan terlebih untuk fokus kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah bergabung, boleh silakan masih ada waktu untuk men-share linknya. Saya akan share linknya di chat untuk mengajak teman, keluarga, atau saudara siapapun untuk ikut bergabung di keseruan malam ini. Baik, terima kasih. Kami sambut Bapak Tigor Gurning. Silakan Pak untuk waktu yang tepatnya. Terima kasih Pak Roni dan Pak Jeffrey. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi rekan-rekan sekalian. Malam ini kita akan, ya, sebelum saya masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri kepada rekan-rekan sekalian. Oke, share screen saya sudah terlihat ya, Pak Jeffrey ya? Sudah, Pak. Share screen 2. Baik. Nama saya Tigor Gurning, dan di sini saya sekarang tinggal di Batam. Dan juga untuk career summary saya, itu saya experience sebagai HSE Manager, Professional Trainer, Auditor, dan juga konsultan, pengalaman 10 tahun experience di HSE, pernah bekerja di industri oil and gas construction, CPR, subsea stabilization, heavy manufacturing, dan juga experience untuk setup management system, ISO 9001, 14001, dan 45001, SMK 3, CSMS, dan juga SPS. Untuk sertifikasi, saya sertifikasi internasional dari NEBOS IGC, NEBOS PSM, NEBOS Incident Investigation, IOS Managing Safely, ISO Lead Auditor, IOS Master Trainer, dan juga AG3U. Dan juga saya Approved Trainer untuk NEBOS IGC, IOS Managing Safely, dan segala IOS course. Beberapa company yang saya pernah servis, experience saya di Neptune Subsea Stabilization sebagai Safety Officer, di Bandar Abadi, CPR, sebagai HSE Manager, SMW, sebagai HSE Promoter, McDermott, sebagai Senior HSE Advisor, FMSI, sebagai HSE Manager, Marine, sebagai HSE Manager, Saipem, sebagai HSE Representatif, dan di SG Academy. Sekarang saya mandiri membangun SG Academy, sebuah internasional training course untuk BOS, IOS, dan juga beberapa training. Ya, jadi kita di SG Academy juga satu-satunya yang terdaftar di Indonesia pada saat ini untuk IOS Managing Safely dan juga IOS course. Itu perkenalan singkat dari saya, setidaknya dengan ada experience yang saya miliki di sini bisa menjadi pandangan rekan-rekan untuk mengarahkan kalau di industri seperti ini bagaimana, di industri seperti ini bagaimana. Saya akan masuk sebentar. Oke, webinar Awareness Working at Height. Terima kasih di awal, Roni sudah sampaikan ya, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di dunia, kecelakaan itu tinggi sekali di konstruksi. Apa yang menjadi hazard di sana ada fall, slip, and trip. Itu yang menjadi paling umum. Khususnya untuk falling, jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian di tempat kerja itu bukan jatuh seperti kita main futsal. Kita jatuh main futsal, kita sliding tackle jadi kiper, itu di bawahnya rumput. Semuanya udah di-assess, tidak ada yang tajam-tajam. Tapi bekerja di ketinggian, khususnya di industri, itu semua area kerja itu ya, itu
memiliki potensi bahaya karena kita bukan hanya jatuh dari ketinggian, jatuh di permukaan yang rata yang sama, itu pun bisa berakibat fatal. Kita lihat seperti ini, ada jatuh dari tangga, ini sering sekali ya. Dan yang menjadi paling penting itu adalah ketika terjadi jatuh, khususnya di ketinggian, bagaimana untuk melakukan emergensi. Sehingga kita akan bicara hari ini itu terkonsep, tadi disampaikan Pak Roni dari awal, mulai dari perencanaan sampai dengan tenaga kerjanya seperti apa. Saya akan masuk mulai dari histori, yang sering kita lihat, mungkin ada di FYP kita, di Facebook, Instagram, tapi kita nggak begitu aware, ataupun kita melihatnya seperti terbiasa, menjadi biasa, udah jatuh. Ya, tapi kalau kita runut lagi, kita perhatikan. Jatuh dari ketinggian 12 meter, seorang pekerja asal Kediri dilaporkan meninggal dunia. Apa yang ada di sini? Konstruksi bangunan. Kita lihat lagi seperti ini, apakah wajah-wajah seperti ini masih bisa kita temukan? Untuk dikonstruksi nggak sulit. Ya, untuk mencari temuan seperti ini nggak sulit. Apakah data yang tadi kita lihat bahwa konstruksi itu kecelakaannya tinggi, itu masih akan sama, menurun atau meningkat? Ya, jawabannya kita bisa lihat di sekeliling kita, mulai dari bangun apa? Bangun ruko, apartemen, bukan hanya milik swasta, milik BUMN pun bisa kita lihat. Kondisi bekerja di ketinggian seperti ini masih sering kita temukan. Kita lihat juga ini, ya, bekerja menggunakan work positioning, itu menggunakan tali diikatkan, dan kita juga perlu tahu apakah sudah ada pelatihan di sini, apakah mereka training dan mereka tahu langkah-langkah kerja amannya, ya. Ini kondisi yang ada. Kita lihat lagi seperti ini, ya, bekerja di ketinggian, itu di atas, di bawah itu kita lihat yang ada di menjadi beban daripada kren ya, itu nggak menggunakan body harness, yang nggak pakai body harness sebenarnya itu pun tak boleh ya di situ. Ya, inilah kondisi yang masih sering kita lihat dan sampai sekarang tidak sulit menemukan ini. Bahkan di proyek yang besar ini tidak sulit kita temukan, masih terjadi, masih ada. Baik, kita masuk. Yang paling tinggi ketika kita masuk ke dalam argumentasi adalah legal. Kita tahu ada standar, kita tahu ada prosedur, tapi yang paling tinggi argumentasinya, kepatuhannya adalah legal. Sehingga kita akan refer, dan pada materi ini saya akan mendeskripsikan berdasarkan legal. Pertama kita akan masuk di 1970, ini yang menjadi selalu kita sampaikan ketika kita ambil LHK 3 umum, kitabnya orang safety 1970. Di sini ada normatif bab 3 ya, tentang bagaimana pengaturan pencegahan kecelakaan dan juga tentang pengawasan. Kemudian ada Permenaker 1 1980, ini tentang K3 konstruksi bangunan. Di sini mencakup apa saja yang menjadi persyaratan pemasangan scaffolding, bagaimana pengaturan K3 pada bekerja di ketinggian, berikut dengan APD yang disyaratkan. Di sana ada juga tentang tangga, aktivitas detailnya ada di sana. Kemudian, Permenaker 9 2016, ini yang mendetail, ini bicara tentang K3 dalam pekerjaan pada ketinggian. Dan kita harapkan rekan-rekan yang ahli K3 umum khususnya, meskipun ada yang tidak ahli K3 umum, tetapi menjadi petugas safety, kita pastikan bahwa kita aware bahwa ada peraturan ini. Karena beberapa experience yang saya dapatkan ketika di lapangan, masih ada safety yang nggak aware. Permenaker 9 2016 apa sih isinya? Gitu ya. Padahal argumentasinya di lapangan sampai sekarang apa? Bekerja di ketinggian itu 1,8 meter. Oh enggak, bekerja di ketinggian itu 1,2 meter. Ya, itu argumentasi yang itu perdebatan yang harusnya 2016 ke bawah itu udah boleh lah, tapi 2016 ke atas setelah ini keluar itu kita orang safety nggak perlu berdebat lagi gitu ya. Kenapa? Karena udah dijelaskan di sini. Bekerja pada ketinggian wajib memenuhi persyaratan K3. Apa saja yang dipenuhi? Pertama, perencanaan. Kita gunakan ketika belajar, kita harus punya visual. Kita gunakan jari kita. Ya, kawan-kawan yang di rumah bisa gunakan.
Karena begini, kita seringnya belajar itu semua masuk, informasi yang masuk ke kepala kita masukin semua. Banyak hal yang belajar, tetapi kita tidak membentuknya seperti apa. Ini kerangka, struktur belajarnya seperti apa. Sehingga sering kita ikut webinar, ikut training, sekarang belajar, ngerti, paham, 5 hari lagi lupa, blank. Kenapa? Karena kita hanya mendengar, masukin kepala, tapi kita nggak mencerna, membuat konsepnya seperti apa. Ya, jadi meskipun ini webinar dengan sederhana, mari kita sama-sama, ini materinya dasar. Jadi kawan-kawan yang udah experience, ini akan terdengar dasar, tetapi balik lagi, hal yang dasar ini adalah hal yang fundamental. Ya, kadang-kadang seseorang itu akan tersandung bukan karena hal yang kelihatan, bukan karena batu yang besar, tapi karena batu yang kecil. Ada hal-hal fundamental yang dasar yang kadang-kadang kita acuhkan, tapi ini menjadi penting. Untuk bekerja di ketinggian, kita punya 5 persyaratan yang kita penuhi. Pertama, mulai dari perencanaan. Direncanakan dulu. Kemudian yang kedua, dibuat prosedur kerjanya. Yang ketiga, bagaimana teknik bekerjanya. Ya, bagaimana teknik bekerja, disinilah eksekusi pekerjaannya. Kemudian kita bicara tentang APD saat dia bekerja. Dan 5, tenaga kerja. Apa kompetensinya? Apa yang harus dimiliki? Apa yang harus dipunya? Kondisi seperti apa yang membutuhkan training seperti apa? Dan itu. Kita masuk pertama, perencanaan. Ya. Ada 3 kriteria yang harus terpenuhi ketika dia disebut bekerja di ketinggian berdasarkan Permenaker 9 2016. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan ketinggian dari permukaan tanah atau perairan? 1. Yang kedua, apakah ada potensi jatuh orang atau benda di sana? Apakah mengakibatkan cedera, kematian, atau kerugian harta benda? Jika ketiga ini kita jawab iya, maka dia masuk kepada bekerja pada ketinggian. Ya, jadi kawan-kawan tidak ada lagi statement 1,2 meter itu belum. 80 cm itu belum. Di dalam Permenaker kita 9 2016 dikatakan di mana ada perbedaan ketinggian yang punya potensi jatuh dan bisa mengakibatkan cedera, kematian, dan kerugian harta benda, dia masuk kepada kriteria bekerja pada ketinggian. Pertanyaan berikutnya akan kita kaji. Apakah dapat dilakukan pada lantai dasar? Jika pekerjaan itu dapat disubstitusi atau dirubah cara kerjanya, itu maka dia tidak wajib. Mengganti lampu kita bisa menggunakan stick. Ya. Tetapi kalau dia tidak bisa dilakukan di lantai dasar, maka wajib kategorinya bekerja di ketinggian dan wajib juga dilakukan 5 tadi, dibuat rencana, prosedur kerja, teknik bekerja, APD, dan tenaga kerjanya. Definisi bekerja di ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia dan menyebabkan kerusakan harta benda. Definisinya clear sampai di sini. Tetapi ketika kita jumpa definisi, nanti masih ada kemungkinan yang masuk. Kemungkinan yang masuk dari pertanyaan itu seperti ini. Pak, bagaimana kok di tempat kami itu ada 1,2 meter ditetapkan bekerja di ketinggian? Bagaimana jika ada perusahaan yang menetapkan di atas 1,2 meter, 1,8 meter? Rekan-rekan ingat, ya, paling tinggi itu legal. Legal itu nggak bisa dinego. Ya. Tetapi balik lagi, kalau company sudah mendeskripsikan dan menilai risiko as low as reasonable practicable, itu company punya kebijakan masing-masing. Sehingga khususnya sering saya kalau diskusi bicara tentang pemenuhan legal adalah bahkan nanti body harness pun kita bicarakan gimana kalau harus 1 body harness, 2 body harness. Kita stop untuk bertanya hal-hal yang terlalu overthinking. Intinya adalah masih ada di dalam pekerjaan itu yang namanya as low as reasonable practicable yang bisa kita uji, kita assess di sana. Sehingga ketika ada perbedaan, itu kita bisa lihat daripada acceptable-nya seperti apa.
Jadi definisinya seperti ini masih selalu akan dikondisikan di tempat kerja, tetapi balik lagi, secara permenaker legal ini dia, bicara tentang ketinggian. Bekerja di ketinggian, kita tadi sudah bisa menempatkan posisinya di mana, sekarang kita masuk ke penilaian resiko. Untuk menilai resiko bekerja di ketinggian, itu dibuat risk assessment-nya. Jadi kawan-kawan sekarang perhatikan atau coba kita ingat-ingat, kita lihat di tempat kerja kita sekarang atau tempat sebelumnya, risk assessment bekerja di ketinggiannya sudah ada belum? Biasanya, kalaupun ada, kita udah aware nggak kontennya itu sesuai nggak dengan aktivitas yang dilakukan? Ya, di situ kita bicara tentang risk assessment, kita identifikasi bahaya, kita lakukan penilaian risiko. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko adalah alat mendasar untuk mengidentifikasi bahaya yang terkait kegiatan di tempat kerja, menilai tingkat risikonya untuk menentukan tindakan pengendalian yang sesuai untuk diambil. Risk assessment itu outputnya apa di sana? Kita akan tahu sebuah pekerjaan itu punya risiko rendah, sedang, dan tinggi itu di dalam risk assessment. Sehingga tidak ada statement di lapangan lagi, satu orang mengatakan, ini resikonya tinggi, bekerja di ketinggian sekian, ini bekerjanya resikonya rendah. Kenapa? Karena itu namanya risk perception, setiap orang berbeda-beda. Penentuan bekerja di ketinggian itu low, medium, atau high, itu ada di dalam yang namanya penilaian risiko atau risk assessment. Manajemen risiko melibatkan identifikasi bahaya, menilai risiko, dan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat, serta meninjau langkah-langkahnya. Intinya adalah kita identifikasi di siapa saja orang yang bisa terluka, apa saja bahayanya di sana, kemudian bagaimana seseorang bisa dibahayakan, apa pengendaliannya. Dan di situ kita akan lihat resikonya sebesar apa. Jadi penilaian risiko ini adalah poin awal dalam proses perencanaan. Bekerja di ketinggian itu tidak selalu menggunakan tangga, menggunakan scaffolding. Kita lihat di sini, ada bukaan lantai atau lubang. Biasanya bukaan ini digunakan untuk apa? Ada cuci kolong mobil, ya. Tetapi orang yang cuci kolong mobil berarti dia digali ke dalam. Tetapi orang yang berdiri di atas itu juga punya potensi jatuh. Dan itu masuk dalam kategori working at height. Kemudian yang kedua, kita lihat ada bukaan pada dinding. Dan yang ketiga, itu ada unit rack. Di atas rak diletakkan barang-barang penyimpanan, seseorang naik ke atas, masuk pada kategori working at height. Kemudian ada stasiun, tangki penyimpanan, ketika orang berdiri di atas truk tangki, bahkan yang paling umum adalah apa? Ketika loading barang. Loading barang di mana? Di atas truk, trailer. Di atas trailer punya potensi jatuh? Iya. Bisa membuat cedera? Iya. Apakah di atas trailer itu bekerja di ketinggian? Jawabannya adalah iya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu ada bekerja dengan menginjak peralatan tanpa pelindung jatuh. Di dalam risk assessment tadi, kita harus membuat yang namanya pengendalian. Pengendalian dalam working at height itu berbeda ketika kita refer kepada ANSI Z359.2. Biasanya, kita menggunakan hierarki kontrol itu mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan juga PPA. Untuk working at height, itu pertama adalah elimination jika dia bisa dilakukan dari bawah. Kemudian yang kedua, itu adalah menggunakan passive fall protection. Yang ketiga, menggunakan fall restraint system. Yang keempat, menggunakan fall arrest system. Dan yang kelima adalah administration control. Ini untuk hierarki of fall protection, untuk bekerja di ketinggian. Kemudian kita masuk lagi yang namanya instruksi dan pelatihan. Kita masuk instruksi dan pelatihan. Orang yang bekerja di ketinggian yang berisiko jatuh harus diberikan informasi, instruksi, dan pelatihan yang cukup dan memadai sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan yang aman. Kita lihat tadi ya di video yang di awal, yang kawan-kawan, rekan-rekan kita, ada orang tua kita, sahabat kita, keluarga kita yang bekerja di konstruksi tadi ya.
itu akan kita, sehingga setelah training ini kita akan lihat proses perencanaannya sudah dilaksanakan nggak? Kira-kira mereka itu sudah lakukan risk assessment nggak yang tadi itu ya? Kemudian mereka sudah dapat instruksi atau pelatihan tidak apa saja bahayanya dan bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman. Ya. Nah, biasanya instruksi dan pelatihan ini dilakukan itu pada bagiannya adalah di safety induction. Ketika safety induction akan dijelaskan secara general apa saja aktivitas berhubungan bekerja di ketinggian yang ada di perusahaan di aktivitas tersebut. Kemudian bisa dilakukan dengan pelatihan in-house training dan juga bisa dilakukan pelatihan formal yang ditawarkan penyedia pelatihan terakreditasi atau PJK3. Dan semua informasi dapat disebarluaskan selama toolbox briefing dan on-job training. Ya, tadi kita sudah bicara perencanaan, risk assessment, yang kedua tentang instruksi dan pelatihan, dan yang ketiga masih bagian dari perencanaan adalah permit work system. Nah, ini harus ditetapkan dulu. Tetapkan kriteria bekerja di ketinggian yang memerlukan izin. Contoh, perhatikan ya, ada kalimat contoh. Seandainya di perusahaan itu mengassess, menilai bekerja di ketinggian di mana seseorang dapat jatuh dari ketinggian lebih dari 3 meter, termasuk jatuh ke kedalaman, dia harus apply permit. Ini contoh ya, tergantung deskripsi atau assessment di perusahaan tersebut. Bekerja di platform kerja tanpa adanya handrail, dia bisa gunakan, apply yang namanya permit to work system. Yang ketiga, bekerja di peranca yang tidak komplit dan bertanda kuning. Contoh, ini bisa apply permit to work system. Sehingga bekerja di ketinggian, itu setidaknya dia sudah dikategorikan mana kriteria yang perlu apply permit dan yang mana yang tidak. Itu bagian daripada perencanaan. Setelah kita sudah tetapkan itu semua, kita masuk yang namanya prosedur kerja. Perhatikan tadi ada yang namanya perencanaan, di situ ada risk assessment. Kemudian di situ tadi ada risk assessment, kemudian ada instruksi, pelatihan, dan juga permit to work. Sekarang kita masuk prosedur kerja. Perusahaan wajib mempunyai prosedur kerja, safe system of work, dan wajib memastikan bahwa prosedur kerja diketahui dan dipahami dengan baik oleh tenaga kerja dan orang yang terlibat dalam pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. Prosedur kerja akan kita kaji lagi. Prosedur kerja kita sudah ada atau belum di perusahaan kita? Ya, kalau sudah ada kita lihat prosedur ini terdistribusi atau tidak. Orang yang kira-kira sekarang bekerja di atas scaffolding, dia tahu nggak ada kertasnya itu, ada prosedur kerjanya. Kalau dia tahu, oke, dia pernah baca nggak? Ya, jadi betul-betul tantangannya itu adalah bagaimana semua yang tertulis itu tersampaikan, mulai dari prosedur, instruksi kerja, risk assessment, sehingga bukan hanya menjadi formalitas di paper, tetapi itu betul-betul tersampaikan. Karena itu memang dibuat untuk disampaikan. Ya, prosedur kerja itu ada. Kontennya apa? Banyak sekali kontennya. Kita mulai dari satu, bisa ditetapkan di sana. Ini berdasarkan Permenaker. Perusahaan wajib memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Ya. Bahaya bekerja di ketinggian bukan hanya seseorang yang jatuh, tapi ada yang namanya drop object. Berat barang yang boleh dibawa bekerja pada tubuhnya di luar berat APD dan alat pelindung jatuh maksimum 5 kilo. Kawan-kawan kita perhatikan lagi. Ya, kalau di tempat kita kerja, kita udah dapat knowledge nih. Kira-kira seseorang ada nggak yang ketika dia bekerja ke ketinggian, climbing, naik tangga dan yang lain, membawa barang lebih dari 5 kilo. Ya, itu 5 kilo itu adalah batas maksimal yang ditetapkan. Jika lebih dari 5 kilo, barang tersebut harus dinaik dan turunkan menggunakan apa? Sistem katrol. Yang paling sering bawa barang naik turun itu apa? Pertama, scaffolder, bawa klem ya. Bawa naik turun, tapi klaim nggak sampai 5 kilo lah. Kadang-kadang ada fitter juga, bawa plat, naik turun. Welder juga kadang bawa apa? Bawa mesin welding. Ya, kita sering lihat itu, dinaikkan dulu satu, kemudian naik satu tangga, nanti hover dari bawah dan atas. Nah, itu bagian dari bekerja ketinggian, dan itu juga punya potensi untuk drop object.
Poinnya di sini akan disampaikan adalah tidak boleh melakukan aktivitas naik turun tangga dan itu membawa barang lebih daripada 5 kilo di luar APD dan alat pelindung jatuhnya. Kemudian dalam proses penggunaan scaffolding, di sini ada instruksi kerja aman mengenai bekerja di atas scaffolding. At least company, setiap perusahaan itu sudah mendeskripsikan apa saja ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan. Contohnya persyaratan untuk bekerja di ketinggian pada platform scaffolding, pemasangan dan pemeliharaan platform perancah yang tepat dilakukan oleh orang yang kompeten. Siapa yang pasang scaffolding adalah scaffolder yang kompeten. Kompeten itu dari mana? Kompeten itu salah satunya kalau di Indonesia simpelnya punya lisensi. Ya, kalau orang udah punya lisensi katanya udah kompeten lah. Orang punya SIM katanya udah supir lah itu. Ya, tapi kalau kita ambil referensi dari UK, kalau seseorang yang kompeten, dia itu harus punya 4. Dia punya knowledge, dia punya ability, dia punya training, dan dia punya experience. Nah, kalau kita di sini, seseorang dia certified scaffolder, udah, dia orang yang kompeten. Dan juga dilakukan pemeriksaan oleh siapa? Orang yang kompeten. Siapa yang memeriksa? Bukan scaffolder supervisor, tetapi scaffolder inspektor. Kemudian, menggunakan APD yang tepat, akses dan jalan keluar yang benar ke platform perancah, dan juga posisi yang tepat menggunakan platform perancah, dan membutuhkan pelatihan dan pengawasan pekerjaan yang tepat. Bekerja di ketinggian, selain menggunakan scaffolding, kita lihat juga persyaratan dasar penggunaan scaffolding, karena ini akan kuat hubungannya dengan seseorang jatuh dari ketinggian, atau juga yang namanya drop object. Di sana dipastikan persyaratan dasar saat pemasangan scaffolding itu ada tangga, kemudian tentang pegangan atau handrail, ya. Jadi handrail itu ada 2, di tengah midrail, di atas top rail, dan itu tinggi dengan minimal 1 meter. Detailnya ada di scaffolding standar. Kemudian ada platform yang levelnya aman dan tidak ada celah. Kemudian ada jaring pengaman jika diperlukan. Ya. Ini ketentuan detailnya bisa diatur di dalam yang namanya prosedur. Termasuk juga penggunaan tangga. Penggunaan tangga ini juga harus di-training, karena banyak sekali orang itu sepele tentang tangga, ya. Di sini kita lihat tentang penggunaan tangga, itu pertama periksa kondisi tangga sebelum digunakan. Pastikan tangga ditempatkan pada permukaan yang datar dan stabil. Perhatikan beban maksimum yang diizinkan untuk tangga. Pastikan tangga ditempatkan pada sudut yang tepat, 75 derajat. Pegang pegangan tangga dengan kedua tangan saat naik dan turun. Selalu perhatikan 3 titik kontak di tangga. Ini pun harus disampaikan. Bisa di toolbox dan yang lain. Tapi poinnya adalah sering kita itu lalai di tangga. Nah, ya. Mulai dari tangganya yang melorot, gagal di 3-point kontak, itu seperti itu. Saya ingat ada kejadian 2016, itu ada salah satu di Batam, itu ada anak buah kapal, di kapal itu kan menggunakan, kalau tangganya kan monkey ladder atau vertical ladder. Jadi tangganya naik, dia gagal 3-point kontak dan jatuh. Nah, ketika jatuh, ternyata di lantai itu ada tumpahan, ada kececer, ada satu baut. Ya, jadi bautnya kecil aja, hanya saja ketika seseorang jatuh itu kepalanya nancep ke baut itu sehingga langsung meninggal dunia. Ya, jadi jatuh dari tangga itu tidak selalu sederhana. Seandainya nggak ada baut itu di situ mungkin ya nggak begitu masalah. Tapi semua potensi, semua kemungkinan itu bisa ada di tempat kerja. Kita lihat di sini ada satu video, ya, bagaimana konsekuensi ketika gagal melakukan 3-point kontak. Ada seorang pekerja, itu biasa, pegang dokumen. Ya, itu kondisinya. Filenya banyak, gagal 3-point kontak. Seandainya apalagi yang ada di sana bisa mencegah faktor jatuh, efek 2 kali jatuh itu bisa. Tidak ada yang namanya handrailnya, tidak ada juga, ya.
Jadi double-double lah itu jatuhnya. Jadi ada secondary effect. Nah, itu kondisinya sederhana. Hanya saja balik lagi ya, seseorang itu ketika bekerja di ketinggian sudah sering, sudah sangat terbiasa, ya akhirnya nggak aware. Oh, udah biasa naik. Kok ini kertas ringan, ditaruh aja di tangan satu, dikepit di ketiak, terus naik. Ternyata akibatnya itu gagal 3-point kontak, bisa jadi fatal. Ya. Nah, kemudian bekerja di ketinggian, ini juga termasuk bekerja menggunakan A-ladder. Ya. Jangan pernah, ini salah, saya ada bekerja ketinggian pada platform scaffolding, tapi di sini materinya tentang A-ladder, kita pastikan jangan pernah menggunakan 2 anak tangga teratas, tangga lipat, atau step ladder. Jadi kalau ada step ladder, itu 2 teratas, tapi company beda-beda. Ada yang batasin 2, ada yang 3. Tapi at least itu 2 teratas itu jangan digunakan. Nah, kemudian kenapa? Karena kita butuh pegangan biar itu kuat. Jangan pernah menggunakan 3 anak tangga teratas, dan juga jangan pernah mencoba memposisikan ulang tangga saat digunakan. Sering kita lihat ya, kalau udah di atas tangga nanti digeser-geser, padahal tubuhnya itu masih di atas tangga. Jadi mencoba atau melompat, memegang tangga, melompat agar bisa menggeser tangga. Dan jangan menjangkau melampaui ekstensi normal lengan Anda. Ini sederhana, tapi ini masuk bekerja di ketinggian. Apa dampaknya ketika kita bekerja menggunakan step ladder atau A-ladder ini, itu di puncaknya, dan kita nggak ada pegangan. Kira-kira bentuknya kejadian yang bisa terjadi seperti video ini. Nah ya, jadi teman-teman kalau lihat, wah jatuh dari tangga, ya kalau jatuh dari tangganya di kasur, bisa Pak, tapi siapa juga pasang tangga di atas kasur ya. Jadi udah jatuhnya itu tinggi, terus di bawah itu macam-macam ya. Kalau kita lihat di sini ada tong sampahnya punya sudut, punya sharp edge, punya sudut yang tajam. Ketika jatuh, posisinya nggak bagus, itu menghantam posisi tulang. Nah ini udah nggak sadar lagi. Ya, jadi hal-hal yang fatal bekerja di ketinggian itu bukan berarti kita harus bekerja di 10 meter, 20 meter. Kecil saja, bahkan di permukaan yang sama, kita terpleset, tersandung, dan kepala kita, organ vital kita terhantam sama sudut-sudut tajam, itu bisa. Nah, kita bisa bayangkan di konstruksi, itu semuanya ada di sana, apalagi konstruksi bangunan. Ya, mulai dari besi cor yang panjang-panjang, yang tajam-tajam, kiri kanan semua sudut, ada kawat di sana. Ini yang di bagian lobi, kita katakan ini di lobi aja, kalau jatuh bisa fatal, apalagi yang dikonstruksi. Banyak sekali kejadian yang bisa terjadi. Nah, bekerja di ketinggian juga diperhatikan, itu ada yang namanya open hole, ya. Jadi di sini harus dijaga bukaan atau open hole ini. Bukaan yang tidak terlindungi adalah bahaya dengan resiko tinggi dan harus ditutup. Kalau kawan-kawan ada bekerja di shipyard, di kapal, ya, atau bekerja di bangunan pun, ketika ada yang open hole ini fatal. Kenapa? Kaki aja masuk satu, nah itu kaki masuk satu bisa patah ya. Jadi bahaya dari lubang ini lubang pada lantai atau platform dapat menimbulkan bahaya yang signifikan. Seseorang dapat jatuh melalui lubang yang dapat mengakibatkan cedera serius. Kemudian untuk perlindungan dari lubang, biasanya sebaiknya diberikan pembatas, harus didirikan di sekitar lubang, dikasih guardrailnya untuk mencegah seseorang masuk dan jatuh, dan jika ada tutup, bisa ditutup lubangnya. Dan diberikan peringatan, peringatannya kasih sign di sana. Ya. Nah, kemudian daerah berbahaya, exclusive zone, atau kalau di sekitar aktivitas bekerja di ketinggian, itu bisa juga line of fire, ya, dan itu kita barricade. Daerah berbahaya harus diidentifikasi pada area di bawah tempat pekerjaan di ketinggian dilakukan untuk mencegah masuknya atau kehadiran personil yang tidak berwenang. Ya. Jadi itu harus diukur. Ketika ada bekerja di atas, dikasih barricade. Sehingga ketika ada drop object, ada people falling,
itu tidak melukai yang ada di bawah. Biasanya kalau konstruksi bagaimana? Kalau konstruksi ya itu dia. Semuanya dikejar. Scaffoldingnya jalan, fitternya jalan, riggernya jalan. Apalagi kalau dia punya dikonstruksi fabrikasi yang punya beberapa tingkat. Di atas jalan, di bawah jalan. Nah, itu berbahaya. Di mana ada potensi jatuh dari atas, di bawah harus dilakukan barricade. Atau dilakukan clear area dan dikasih exclusive zone-nya. Exclusive zone jaraknya berapa? Nah, jaraknya itu bisa mengacu pada kalkulator zona drop object tergantung pada ketinggian yang dijelaskan sebagai berikut. Ini detailnya kawan-kawan bisa lihat di dropsonline.org. Jika pekerjaan tersebut di bawah 5 meter, itu bisa menggunakan exclusive zone-nya 1,5 meter. Itu kita barricade. Jadi kalau ada dinding di sini, 1,5 meter jaraknya. Jika ketinggiannya di bawah 5 meter. Jika itu 5-10 meter, itu tinggi lebih luas lagi. Exclusive zone-nya bisa di 3 meter. Semakin tinggi gimana? Bagaimana jika pekerjanya fabrikasinya buat jaket 80 meter? Ya gunakan drops online tadi. Tapi perhatikan kawan-kawan, ketika benda jatuh ya, kecuali memang sengaja dilempar. Kalau sengaja dilempar itu mau dikasih exclusive zone-nya 20 meter juga yang namanya sengaja itu pasti nggak cukup ya. Dengan ketika barang ada benda jatuh, nah dia akan pasti tegak lurus itu. Kecuali ada sengaja yang ditendang jauh ya. Jadi bisa gunakan drops online ini untuk melihat ketinggiannya, maka berapa exclusive zone-nya. Karena kalau kita gagal untuk menentukan exclusive zone-nya, ya berarti ada area yang masih bahaya ketika ada jatuh dari ketinggian itu nggak tercover. Seseorang bisa masuk ke dalam area exclusive zone tadi. Kemudian di prosedur juga dilakukan yang namanya investigasi kecelakaan. Semua kecelakaan atau insiden harus dilaporkan, diselidiki, dan dianalisa untuk tujuan berikut, menentukan penyebabnya, dan apa yang menjadi root cause-nya, kemudian diidentifikasi apa tindakan pencegahannya agar kejadian tersebut tidak terulang, dan kemudian mengidentifikasi tindakan pencegahan, ya itu deh, tindakan perbaikan dan bagaimana itu tidak terulang. Hasil dari step investigasi harus dikomunikasikan pada semua pihak, dicatat, catatan semua kecelakaan dan insiden, serta temuan hasil penyelidikannya harus didokumentasikan. Bekerja di ketinggian seringnya adalah orang-orang itu melaporkan yang ketika dia masuk kecelakaan, ketika merugikan seseorang, kena seseorang. Tetapi ketika kecelakaan tersebut near miss, contoh ada apa? Ada plat jatuh di pabrikasi. Plat jatuh, ada ketendang, plat jatuh di bawah nggak kena orang. Nah, ini biasanya banyak yang keep silent. Tidak dilaporkan. Semua kejadian tersebut, insiden, termasuk di dalamnya adalah accident dan near miss, itu harus dilaporkan. Kenapa? Karena ketika terjadi kecelakaan itu, memang pada saat itu, aktualnya itu tidak ada orang yang terluka, tapi kita harus pikirkan tentang potensinya. Ya, potensinya itu bisa melukai seseorang. Jika tidak dilakukan corrective action, seandainya itu terjadi drop object, katakan ada plat jatuh, ternyata jatuh karena tidak ada two-board, dan jatuh tidak mengenai seseorang. Ketika jatuh pun plat itu katakan lagi di jambreak, karena di atas ada orang kerja, tapi di bawah nggak ada orang sama sekali, tetap itu harus dilaporkan. Ya, kenapa? Di sana ada case, ada two-board tadi. Kapan saja seseorang itu bisa melakukan jadi kondisi yang sama, nah bisa saja ada orang di bawah. Itu semua harus dilaporkan. Ya. Kemudian adanya kesiapsiagaan tanggap darurat, emergency response plan. Setiap perusahaan, khususnya yang memiliki aktivitas bekerja di ketinggian, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan ya orang, simpelnya gini, ada yang naik ke atas tangki, tangkinya 10 meter, terus ketika naik di atas tangki, orangnya pingsan. Nah, ini kalau tidak ada emergency response-nya bagaimana? Gitu. Itu semua harus dipertimbangkan apa skenario yang bisa mungkin saja terjadi ketika seseorang bekerja di ketinggian. Ya. Contoh kalau bekerja di ketinggian di dalam ketika ada di scaffolding.
Di scaffolding ada seseorang collapse. Bagaimana nih mengevakuasi? Akses naik turunnya apa? Kalau dia collapse, scaffoldingnya di tepinya itu langsung tempat terbuka, bisa evakuasi. Tapi kalau di tengah-tengah, bagaimana evakuasinya? Ya, jadi semua kondisi itu biasanya sama tim ERT, tim safety itu ada diskusi. Nah, biasa kalau ada klien juga akan challenge. Ini jika ada seseorang di sini, bagaimana nih evakuasinya seperti apa? Gitu. Karena masih banyak kejadian yang saya lihat di lapangan, itu banyak bekerja di ketinggian, tapi ketika kita challenge nanti, kita challenge itu kita apa ya? Kita tantang dalam arti siap nggak kita melakukan emergensinya di kondisi yang itu. Nah, itu yang masih banyak. Nanti peralatannya bagaimana ya? Nanti orangnya siapa ya? Ya masih kalau untuk perusahaan fabrikasi oil and gas biasanya itu mereka sudah punya tim sendiri untuk ERT. Timnya itu tiap minggu bahkan itu melakukan drill. Tetapi untuk konstruksi CPR itu masih jarang sekali. Nah, ketika ini kejadian kita berharapnya tidak ada kejadian. Tapi segala yang namanya kejadian itu bisa terjadi kapan saja, dan ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, ini harus betul-betul disiapkan, disediakan. Rencana tanggap darurat itu harus memulai dari daftar tenaga kerja untuk melakukan pertolongan, siapa saja orang yang melakukan pertolongan, bagaimana tekniknya, apa peralatannya, kemudian peralatan yang wajib disediakan untuk menangani kondisi korban darurat, kemudian bagaimana tentang fasilitas P3K-nya, sarana evakuasi, bisa juga ditetapkan nomor telepon dari pihak-pihak terkait untuk penanganan tanggap darurat, dana lokasi dan jalur evakuasi korban menuju rumah sakit atau penanganan lebih lanjut. Ya, ini betul-betul untuk bekerja di ketinggian itu harus disiapkan. Saya punya pengalaman 2018, itu ada satu pekerja ketika saya di CPR, itu ada eksiden sehingga dia cedera, dia tidak bisa dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, ketika itu prosesnya kita harus turunkan dia dari kapal karena proses di gangway itu kita nggak punya peralatan yang memadai untuk menurunkan dari gangway karena gangway-nya itu tajam. Sehingga untuk proses menurunkannya adalah harus menggunakan kren. Ya. Jadi ya tahu ya, kren itu kan kalau jalan lebih cepat kura-kura jalan daripada krennya, apalagi krennya 250 ton. Jadi untuk menurunkannya itu waktu itu butuh waktu 50 menit. Itu untuk golden time-nya jauh sekali. Dan itu orangnya waktu itu ketimpa MCB, patah tulang rusuk, kaki kiri patah dan tangan kiri patah, setengah badan ketimpa. Gagal di sana untuk emergency response plan. Ada juga saya lihat beberapa company kendalanya sama, khususnya seperti di CPR yang banyak kecelakaan. Untuk mengevakuasi, menurunkan dari tongkang, dari tanker, dari tugboat, itu kesulitan. Ya, jadi ya cara untuk melakukan tanggap daruratnya itu nggak safe, nggak aman. Dan sampai sekarang masih ada. Nah, ini yang menjadi concern saya. Kadang-kadang saya berpikir begini, secara praktisi. Kita tahu company punya budget yang terbatas dan hal yang lainnya, sehingga standar K3 itu banyak yang dikorbankan, dalam tanda kutip ya, yang seharusnya ini dilakukan tidak dilakukan, bagaimana untuk jalannya bisnis dan yang lainnya. Nah, tapi paling tidak kita harapkan bahwa perusahaan itu ketika terjadi sesuatu, yang mereka punya tanggung jawab moral, bagaimana seseorang itu bisa dievakuasi dengan layak, dengan selamat. Karena kalau sampai dengan bekerja di ketinggian, udahlah standarnya semua nggak aman, dan seseorang itu harus dievakuasi ke bawah, dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak aman, ya lebih contoh lagi ketika emergensi adalah perusahaan tidak punya ambulan, akhirnya orang yang jatuh berketinggian itu udah patah tulang dan yang lain, itu biasanya masukin kemana? Mobil pribadi, memaksakan diri, ya. Kalau mobil pribadi itu nggak bisa tegak lurus kepala, itu korban di dalam menderita sekali itu. Jadi bicara tentang kesiapsiagaan ini penting sekali, dan kita yang ada di perusahaan bisa kita sampaikan sama manajemen. Kalaupun sampai standarnya itu low, at least bagaimana ketika terjadi sesuatu, ini seseorang yang terluka, ini cepat harus dievakuasi. Orang yang bekerja di ketinggian untuk mengevakuasinya itu tidak sebentar.
Dan ketika orang yang mengevakuasinya tidak terlatih, itu bisa jadi korban. Ya, bagaimana peralatannya? Itu semua betul-betul harus dipersiapkan. Ini secara normatif, persyaratan ketika akan bekerja di atas ketinggian, pekerja harus dalam kondisi fit sebelum melakukan kegiatan, bekerja di atas ketinggian, dan tidak mempunyai riwayat penyakit kronis. Khususnya untuk yang bekerja, yang punya fobia ketinggian. Orang fobia ketinggian kan kita nggak tahu, kadang dia disuruh kerja iya aja, apalagi hari pertama, yang penting tidak mengecewakan atasan dan yang lain, tapi ini harus diidentifikasi. Ya, kenapa? Karena jika ada orang yang punya penyakit kronis atau ketakutan terhadap ketinggian, itu biasa kalau udah di ketinggian itu lututnya gemeter, itu kakinya nggak bisa jalan lagi. Nah, itu bisa celaka lagi, nanti bisa kecelakaan. Kemudian semua pekerja harus melakukan, sebelum melakukan kegiatan bekerja di atas ketinggian, harus sudah mendapatkan pelatihan bekerja di ketinggian. Harus sudah mendapatkan. Kadang-kadang aktualnya sampai sekarang apa? Semua pelatihan-pelatihan itu digabung menjadi satu di dalam yang namanya safety induction. Jadi kalau perusahaan sekarang udah selesai safety induction, udah selesai lah semua training itu. Termasuk dalamnya bekerja di ketinggian, confined space, lifting, working at height, macam-macam ya. Di induction itu dianggap kalau udah di induction udah besok dia mau naik scaffolding, dia mau apa udah oke lah itu. Ya, padahal sebenarnya itu nggak cukup. Ada hal-hal yang perlu mendasar, yang perlu kita pastikan bagaimana pemahaman pekerja tentang persyaratan tadi, tentang mulai langkah-langkah. Mulai dari risk assessment sampai dengan APD-nya. Kemudian, instruksi kerja aman, JSA harus dibuat untuk semua pekerja yang terlibat dalam bekerja di ketinggian. Kemudian semua peralatan penahan dan mencegah jatuh, serta peralatan pendukung harus dalam kondisi yang baik dan sudah diinspeksi sebelum digunakan. Semua peralatan pendukung, elevation working platform, scaffold ladder, sesuai dengan persyaratan standar dan didirikan atau dioperasikan oleh orang yang kompeten. Jadi bekerja di ketinggian itu bukan hanya scaffolding, tangga, naik cherry picker juga, ya, skisor lift itu juga semua bekerja di ketinggian. Kita masuk teknik bekerja aman. Teknik bekerja aman berdasarkan Permenaker itu ada 5, tapi yang saya akan masuk itu di 2 saja. Bekerja di lantai tetap, kerja tetap, dan bekerja di lantai kerja sementara. Ini yang paling umum. Nah, sehingga kita tahu apa yang kondisi yang kita lakukan, apa training yang kita butuhkan. Ya, bekerja di lantai tetap, kerja tetap, dan bekerja pada lantai kerja sementara. Bekerja pada lantai tetap merupakan bekerja pada permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan secara berulang kali dalam durasi yang lama, seperti tangga, silo, walkway. Istilahnya, kalau di atas suatu tempat itu udah fix ya, bangunan yang fix, permanen. Nah, itu bekerja pada lantai tetap. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, di atas atap ada ini gangway dengan handrailnya, itu masuk bekerja ketinggian nggak? Iya. Butuh training nggak? Iya. Bekerja pada lantai tetap. Trainingnya dari Permenaker. Jawabannya adalah iya, berdasarkan Permenaker. Bekerja di atas silo, kemudian ada bekerja di tepian seperti ini ya. Biasanya kalau di warehouse itu ada di lantai 2, mau naik turunkan barang. Jadi itu handrailnya tidak ada, biar forklift bisa masuk. Nah, itu pun masuk bekerja pada lantai tetap. Bekerja pada lantai sementara, itu contohnya ada bekerja di atas scaffolding, cherry picker, skisor lift, seperti ini ya. Ini merupakan bekerja pada permukaan yang dibangun atau tersedia digunakan untuk durasi yang tidak lama. Jadi di sini ada upaya untuk mencegah jatuh dengan menggunakan retractable lanyard dan juga double lanyard with hook and absorber untuk orang-orang yang bekerja di sini. Kemudian kita bicara tentang alat pelindung diri. Di sini dikatakan pengurus, kalimat-kalimat di 1970 ya, pengurus wajib menyediakan APD secara cuma-cuma dan memastikan tenaga kerja menggunakan APD yang sesuai dalam melakukan pekerjaan pada ketinggian. Ya,
Jadi bekerja pada ketinggian selain daripada mandatory PPE, mulai dari helm, kacamata, coverall, safety shoes, juga bisa diberikan yang namanya body harness. Alat pelindung diri jatuh perorangan itu mulai dari full body harness, kemudian ada double lanyard, kemudian ada walk positioning lanyard, ada karabiner, dan juga ada anchor. Ini pada umumnya kita banyak di body harness dan juga menggunakan arrest lanyard atau double lanyard. Oke, itu alat pelindung diri. Kemudian kita masuk di 42 tentang perangkat pelindung jatuh. Nah, perangkat pelindung jatuh ini adalah serangkaian peralatan untuk melindungi tenaga kerja orang lain yang bekerja di tempat kerja dan harta benda ketika bekerja pada ketinggian agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian finansial. Jadi perangkat pelindung jatuh itu dibagi dua. Satu namanya mencegah jatuh, dan yang satu ketika jatuh dia menahan. Ya, yang satu mencegah jatuh ketika terjatuh, yang kedua adalah menahan jatuh. Perangkat pelindung ini ada yang namanya kolektif, itu bisa digunakan untuk secara bersamaan, dan juga ada yang namanya perorangan. Untuk mencegah jatuh yang perorangan, kita lihat itu ya, ada walk restraint. Bagaimana seseorang itu tidak sampai ke ujung, dia tidak jatuh, menahan posisinya, agar tidak pada posisi di ujung bangunan, di ujung tepi yang bisa mengakibatkan jatuh. Untuk yang penahan jatuh secara kolektif, itu biasanya kita lihat handrail, ya, itu menahan jatuh secara keseluruhan orang-orang yang ada di situ secara kolektif. Kemudian untuk pencegah jatuh, ya, ini bisa juga di sana ada pemasangan dinding, tembok pembatas, serta pagar pengaman tingginya 950 mm atau ya di bawah 1 meter ya, 95 cm. Adanya pagar pengaman harus mampu menahan beban minimal 0,9 kN. Celah pagar memiliki jarak vertikal maksimal 470 mm. Itu celah pagar itu dari ini ya, dari lantai ke main rail dan ke top railnya. Tersedia pengaman lantai, pencegah jatuh, two-board yang cukup dan memadai. Jadi untuk membuat handrail juga nggak sembarangan ya, ada kayu dilihat jadi gitu, nggak bisa. Itu harus ada, paling yang biasa digunakan itu adalah besi scaffolding. Ataupun kalau bukan itu adalah sesuatu yang bisa memiliki kekuatan bisa menahan beban di 0,9 kN. Angka pencegah jatuh perorangan contohnya seperti ini ya. Pencegah jatuh kita lihat tadi, yang kalau di warehouse di lantai 2, ketika dia bekerja di tepi, dia gunakan yang namanya walk restraint atau juga full body harness, tetapi body harness bukan berarti dia lagi di ujung agar dia menahan jatuh, tetapi bagaimana membatasi agar tidak sampai di ujung. Ya. Kemudian tadi angkat penahan jatuh. Tadi pencegah jatuh, yang sekarang penahan jatuh. Penahan jatuh juga ada yang perorangan dan kolektif. Yang penahan jatuh, kita lihat perorangan di situ bisa menggunakan full body harness. Jadi kalau jatuh, ada yang menahan, sama juga dengan yang kolektif. Kalau ada yang jatuh, ada jaring-jaring yang menahannya. Penahan jatuh kolektif, ya, jadi ini kalau jaring-jaring ini dipasang secara aman ke semua angkur yang diperlukan dan mampu menahan beban minimum 15 kN dan tidak mencederai tenaga kerja yang jatuh. Kemudian kita ada di sini bicara tentang fokus di sini ABC. Ini biasa kita menggunakan body harness. Jadi ABC ini adalah konsepnya untuk penahan jatuh. E itu anchor, B itu body wear, dan C itu adalah connecting device. E-nya mulai dari atas, itu anchor. Jadi anchor itu di dalam Permenaker itu ditetapkan menjadi dua, ada yang permanen dan tidak permanen. Dan anchor itu harus mampu menahan beban minimal 15 kN. Dan anchor permanen harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian pertama
memiliki akte pemeriksaan dan pengujian, dan dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Jadi anchor itu dia dilakukan inspeksi. Siapa yang lakukan pengujian? Tenaga ahli. Nanti disertifikasi dari Disnaker. Kemudian B, tadi A yang di atas, B sekarang body wear atau full body harness-nya. Jadi body harness ini tipenya macam-macam, ya. Yang normalnya, yang basicnya itu kita lihat seperti ini. Ada juga menggunakan beberapa D-ring, yang di punggung namanya dorsal, yang di dada namanya sternal, pinggang kiri kanan lateral, dan pinggang depan namanya ventral. Biasa tergantung posisinya, tergantung tipenya. Dia bisa digunakan untuk walk positioning atau hanya dia untuk menahan jatuh saja. Kemudian C, tadi A yang di atas anchor, B body wear, C bagaimana menghubungkan A dan B, connecting-nya, ya. Connecting-nya itu biasanya adalah tali pengait atau lanyard dengan memiliki peredam kejut atau absorber. Biasanya ini satu set, ya. Di sini lanyard adalah komponen yang fleksibel, memungkinkan koneksi antara harness dan juga shock absorber. Di sini sudah ada standar-standarnya, tergantung tiap company mau ambil standar yang mana. Panjang lanyard pun berbeda-beda, ada yang 1,8 meter, ada yang 1,2 meter, 1,5 meter, ya. Karena itu juga nanti akan penting ketika untuk menentukan kapan body harness dipakai. Karena untuk pakai body harness di ketinggian 2 meter pun tidak efektif. Nah, nanti ada itu, hitungannya namanya fall factor. Fall clearance. Ya. ABC tadi ya, ada anchor, body wear, dan C itu menghubungkan keduanya. Kemudian connecting ada juga yang menggunakan self-retracting lanyard. Jadi ini seperti ada juga yang bilang model yo-yo, ketika seseorang jatuh, dan ada hentakan, maka dia akan otomatis menahan. Ya, dia akan otomatis menahan. Dan ini, untuk model ini, dia tidak memiliki yang namanya absorber. Nah, dia ketika ada hentakan di atas sekian kN, dia akan menahan untuk terulur, menahan jatuh. Connecting juga, bagian daripada itu, ada yang namanya karabiner, dan juga ada yang namanya snap hook. Setiap barang yang ada di dalam full body harness itu ada standarnya. Nah, kita mau tahu standarnya dari mana, tinggal dilihat saja. Di package-nya ada itu. Atau dia punya tag-nya, nah dari tag kita bisa periksa. Kemudian bagian dari connecting juga adalah absorber. Jadi absorber ini untuk penyerap energi. Nanti saya ada video contoh apa fungsi daripada absorber ini. Kemudian pastikan ketika menggunakan body harness itu namanya 100% tie off. Dia kan ada dua harness. 100% tie off adalah salah satu saja itu dia harus attach. Ketika kita move, kita lihat di gambar yang pertama, ketika dua-duanya tidak di-attachkan, tidak dicantolkan, itu dia salah. Tapi ketika salah satu atau keduanya, itu dia namanya 100% tie off. Itulah sebabnya kenapa harus menggunakan yang namanya double lanyard. Double lanyard udah ditentukan nggak? Sudah, di Permenaker 9 sudah diwajibkan, wajib menggunakan yang namanya double lanyard. Nah, kemudian bekerja di ketinggian kita harus tahu yang namanya fall factor. Fall factor ini ada fall factor kosong, FF0, FF1, dan fall factor 2. Di sini kita lihat fall FF kosong. Ya, fall factor-nya 0. Jika cantolan body harness ditaruh di atas anchor, itu fall factor-nya 0. Karena ketika jatuh, dia bisa ditahan. Kalau diletakkan sedada, dia masih punya potensi. Ada tekanan di sana. Dan kalau body harness diletakkan di bawah kaki, dicantolkannya di bawah kaki, itu masuk fall factor 2. Dia ada ayunan dan dia bisa kena tekanan di sana, ya. Jadi ini untuk melihat fall factor-nya, nanti akan berhubungan sama fall clearance. Apa dampaknya ketika kita berada di fall factor 2, maka kita akan mendapatkan impact force, ya, tekanan yang lebih besar lagi. Sekarang kita lihat untuk bagaimana tekanan itu bisa terjadi dan apa
fungsi daripada absorber ketika ketika ada jatuh dari ketinggian. Kita lihat di sini ada manekin, beratnya 100 kilo dan tingginya 1,8 meter. This demonstration, we dropped a 220-pound mannequin only 6 feet. When the mannequin hits the bottom of its 6-foot drop, you can see the violent forces at work. Let's take another look in slow motion. The amount of force generated on that 6-foot drop is measured at almost 5,000 pounds. That's more than enough force to cause serious injury. Now, look at the difference when you incorporate a shock-absorbing lanyard. The forces on your body have dropped from almost 5,000 pounds to less than 900. Oke, 1 kN kira-kira 100 kilo. Ya, jadi ketika dia dikasih body harm, dikasih absorber jatuh itu, maka dia akan meredam kejutan tadi, sehingga waktu tidak akan mengurangi impact kepada tubuh ketika jatuh. Apa yang terjadi ketika seseorang jatuh dari ketinggian dan tergantung? Jadi bahayanya itu bukan hanya jatuh dari ketinggian dan menghantam tanah, menghempas tanah. Ketika seseorang tergantung itu pun bahaya. Ya, ada namanya harness suspension trauma. Apa yang terjadi di sini itu peredaran darah bisa di stop dan itu akan menyumbat oksigen yang masuk kepada otak. Nah, saya sendiri yang merasakan, saya sudah pernah demonstrasi berat badan saya di situ katakan 100 kg dan saya tidak melompat, saya hanya dari kursi terus kursinya saya lepas jadi tidak ada hentakan dan saya sudah merasakan kondisi itu. 2 menit itu sakitnya, perihnya minta ampun. Ya, tergantung dengan menggunakan body harness, 2 menit itu perihnya minta ampun, sakit sekali. Jadi bisa kebayang kita kalau ada seseorang itu lama tergantung, tidak bisa dievakuasi, itu pun bisa mengakibatkan meninggal. Berapa lama meninggal? Tergantung berat badan seseorang, tergantung ketika dia jatuh, fal faktornya berapa. Ya, kalau dia fal faktornya 2 tadi, ditaruh di bawah, berarti di sana ada tekanan lagi, yang lebih besar, nah itu akan bisa lebih cepat. Normalnya itu golden time-nya ada di 10 sampai di 15 menit. Kemudian jatuh aman, hal yang perlu diperhatikan saat bekerja di ketinggian, panjang tali tubuh maksimal itu 1,8 meter, itu ada di pasal 27 di Permenaker. Kemudian itu harus dilihat potensi jarak jatuh, hindari benturan, dan hindari pemasangan pengaman pada faktor. Pertanyaannya sering di lapangan adalah, kan kita harus menggunakan body harness. Di ketinggian berapa kita harus menggunakan body harness? Ada orang bekerja di 1,8 meter, apakah bisa pakai body harness? Ya jawabannya bisa tapi tidak efektif. Kenapa? Karena pasti masih akan terhempas ke permukaan, ke lantai. Sehingga kita punya fall clearance. Ketika seseorang jatuh, bagaimana dia tidak terhempas? Nah, kita, di sini saya kasih contoh, fall clearance itu adalah gabungan dari nilai A, tambah B, tambah C, tambah D. A itu adalah panjang lanyardnya. Kita lihat, A itu panjang lanyard. Ketika dia jatuh, dan itu ada 6 kN atau 600 kilo, otomatis absorber akan terbuka. Absorber itu di posisi B. Kemudian, di sana ada C, jarak antara dorsal dan kaki pekerja, dan D dari kaki pekerja ke lantai dasar, sehingga disinilah harus kita hitung fall clearance-nya. Bagaimana ketika seseorang jatuh, dia tidak terhempas ke lantai. Nah, kita masuk pada satu contoh kasus. Dari A sampai D, seseorang bekerja, katakan berarti A ini adalah di atas A ini adalah platform kerjanya. Dari A sampai D itu panjangnya adalah 4 meter. Total tinggi dari lantai ke platform atas itu 4 meter. Absorber panjangnya 1,8 meter. Lanyard 1,8 meter. Absorber 1 meter. Tinggi pekerja 1,6 meter yang C. Dan D jarak sisanya adalah 1 meter. Sekarang kita hitung lanyard biasanya 1,8 meter. Absorber 1 meter. Tinggi pekerja 1,6. Jarak sisa, ya jarak sisa ini untuk hempasannya itu ada 1 meter. Totalnya 5,4 meter. Jadi ketika dia jatuh
dia akan terhempas. Artinya, jika seharusnya jarak jatuh aman 5,4 meter, tapi kondisi jarak jatuhnya 4 meter, maka yang ada pastinya Anda terhempas pada permukaan. Ketinggiannya 4 meter, kita pakai body harness. Waktu kita jatuh, kita pasti masih terhempas ke permukaan, ke lantai. Bagaimana solusinya? Pertama, itu panjang lanyardnya, itu 1,8 meter. Kita lihat yang A, yang B absorbernya 1 meter, G pekerja 1,6. Jarak sisa pertama kita turunkan, kita kasih toleransi. Yang tadinya 1 meter kita bikin 0,5 meter. Karena dia berada di minimum 0,5 meter. Kemudian kita hitung 1,8 tambah 1 tambah 1,6 tambah 0,5. Masih ada 0,9 meter, overlap dia 0,9 meter. Kenapa? Nah, jarak tingginya totalnya adalah 4 meter. Masih belum efektif. Jika jarak sisanya kita kurangin. Solusinya apa? Bisa menggunakan panjang lanyard yang 1,2 meter. Berarti diganti body harness yang memiliki lanyard 1,2 meter. Dan tidak menggunakan absorber. Jadi absorbernya dilepas. Kemudian tinggi pekerja itu tidak bisa kita turunkan kalau memang 1,6 cm. Dan jarak sisa minimum adalah di 0,5. Sehingga totalnya adalah 1,2 ditambah 1,6 dan 0,5. Totalnya ketika dia jatuh itu bisa di 3,3 meter. Sehingga dia masih safe, tidak terhempas. Ya. Jadi kalau kita lihat ada pekerja, ya dia overlap, dia keluar, scaffolder, keluar daripada platform scaffolding, atau ada pekerjaan fit up dan yang lainnya, menggunakan body harness. Kalau sejauh ini kita lihat body harness berarti di ketinggian udah aman. Ya, kita harus lihat ketinggiannya berapa, terus tipe body harnessnya bagaimana. Jangan sampai ketika itu jatuh gagal fungsinya. Kenapa? Karena dia masih terhempas. Ya, jadi menggunakan body harness pun harus dilihat setiap body, atau bisa diidentifikasi body harness yang ada ini dengan tipe ini, dengan catatan panjang sekian-sekian, di ketinggian berapa dia bisa dipakai yang efektif. Karena semua bisa dipakai tapi tidak efektif. Hitungan jarak jatuh. Nah, di sini pada umumnya shock absorber akan terbuka sepenuhnya pada force impact 6 kN atau 600 kilo. 6 kN adalah impact maksimal yang dapat diterima tubuh manusia, lebih daripada itu akan menimbulkan cedera pada manusia. Nilai force impact 6 kN bisa timbul apabila kita jatuh pada fall faktor yang 1. Ya, kalau fall faktor 0, kita nggak nyampe 6 kN. Tidak semua jatuh, otomatis absorbernya akan terbuka. Tidak semua jatuh. Kalau kita jatuhnya di fall faktor 0 tadi, artinya anchornya, cantolannya ada di atas kepala, di atas pundak, nah itu hempasannya tidak besar. Tapi di fall faktor 1 dan fall faktor 2, yang tadi setinggi dada dan dicantol di bawah kaki, itu dia akan punya impact yang besar, dan itu absorbernya bisa terbuka. Bukanya di 600 kilo. Lebih dari itu sudah bisa dipastikan bisa menimbulkan yang namanya cedera parah pada manusia. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah tenaga kerjanya. Jadi ada lisensi dari Kemenaker, ya. Tenaga kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh tingkat 1, TKBT. Seseorang yang bekerja di ketinggian di bangunan permanen itu punya yang namanya training TKBT tingkat 1. Ketika dia bekerja di bangunan yang fix tadi permanen, ada silo, kemudian ada bangunan yang permanen. Kemudian ketika seseorang bekerja di atas scaffolding, cherry picker, dan peralatan pengangkatan yang lain, main basket, di dalam Permenaker dia punya ketentuan harus memiliki training tenaga kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh tingkat 2. Ya, jadi itu semua ada trainingnya. Nanti yang ada lagi di bawah akses tali, huruf akses, saya tidak masuk di sana, tapi ada levelnya juga di sana. Sampai yang paling tinggi adalah huruf akses yang tidak ada pijakannya sama sekali, menggantung total itu ada di tingkat 3. Seperti itu.
Jadi itulah gambaran ketika kita bekerja mulai dari proses perencanaan. Direncanakan bagaimana pekerjaan itu dimulai dari apa tadi? Adanya yang namanya risk assessment. Dilakukan penilaian risiko, pekerjaannya seperti apa, adanya kemudian permit to work, cara-cara langkah kerjanya seperti apa, kemudian adanya prosedur, tahapan yang kedua, di prosedur itu ditetapkan semua apa yang harus dilakukan. Ya, sampai dengan proses emergensinya. Ketika ada open hole bagaimana, bekerja di atas scaffolding seperti apa. Kemudian teknik bekerja aman, bagaimana bekerja di lantai platform sementara, lantai platform tetap. Kemudian yang keempat bicara tentang APD-nya. APD itu mulai dari full body harness-nya, bagaimana nanti bicara tentang anchor-nya, terus apa itu penahan jatuh, pencegah jatuh, yang individual dan yang kolektif. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tenaga kerjanya. Ya, siapa tenaga kerjanya? Kalau melakukan aktivitas apa yang harus dilakukan? Apa kompetensi yang dimiliki? Itu ada. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang menjadi bahaya-bahaya di bekerja di ketinggian, nah kita lihat outputnya apa setelah kita memahami, setelah kita mengikuti webinar ini, outputnya apa yang bisa kita lakukan, silakan. Ceng. Ang. Careful. Don't step on the fragile surface. The barricades are missing. Take time to take care of your safety and health at work and get home safely to your loved ones. Take time to take care. Ya, ambil waktu Anda untuk peduli kepada orang lain, observasi, karena banyak orang yang mungkin dia nggak aware. Wah, kalau kita lihat tadi ada kaca yang mudah, yang pasti orang kalau jatuh bisa jatuh ke bawah ya. Nah, itu bagaimana, apa yang menjadi bahaya ya. Jadi bekerja di ketinggian itu bukan lagi sesederhana ketika seseorang hanya bicara tangga dan scaffolding, tapi banyak termasuk lubang terbuka. Ketika kita bekerja di suatu tepi, itu semua masuk bekerja di ketinggian, dan itu semua diidentifikasi bagaimana mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai dengan nanti emergensinya seperti apa, itu semua sudah diidentifikasi dan dipersiapkan. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih, silakan Pak Jeffrey. Wow, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Tigor Gurning. Sungguh materinya luar biasa ya, materinya materi daging. Jadi buat Bapak Ibu ada 80 partisipan di sini, boleh berikan apresiasi, reaksi terbaik buat Bapak Ibu kepada narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktu dan juga memaparkan ilmu dan juga wawasan-wawasan yang baru buat kita. Pastinya Bapak Ibu akan ada yang ingin ditanyakan, mungkin langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama kita silakan untuk Bapak Irwan. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam Pak Tigor. Malam Pak. Izin bertanya ini Pak terkait emergency response plan ya, ERP terkait penggunaan Manlib. Nah, karena terkadang di satu kondisi, di satu proyek misalkan pekerjaan itu tidak melibatkan lebih dari satu atau mungkin paling banyak mungkin 2 atau 1 aja Manlib yang digunakan Pak. Nah sementara terkadang biasanya kalau Manlib ini yang saya pahami beberapa tipe sih ya, ketika posisi itu tidak rata, biasanya dia langsung otomatis mati Pak.
Bahkan kadang juga salah satu yang resiko yang sering terjadi itu ketika terjadi kebocoran hidrolik, Pak. Nah, banyak yang beberapa kali beberapa proyek yang pernah saya ikuti sih jarang ada yang membuat emergency response plan yang komprehensif terkait penggunaan Manlib, Pak. Kalau normalnya mungkin kita bisa emergency response team itu bisa menggunakan Manlib lain ya. Nah, sementara kalau misalkan kondisi di lapangan itu ternyata hanya ada satu ataupun dua Manlib saja yang kemungkinan orang satu operator sama satu pekerja berada di basketnya dalam waktu lama mungkin agak resiko juga. Mungkin mohon pencerahan Pak Tigor. Terima kasih. Oke, secara teknis Pak Irwan itu kita akan serahkan kepada tim emergency response karena bagaimana teknik pelaksanaannya, bagaimana apakah dia menggunakan gocha, menggunakan karena untuk melakukan balik lagi ya, kondisi si pekerja itu di atas Manlib itu kondisinya seperti apa, terus emergensinya seperti apa. Kalau dia bisa transfer menggunakan Manlib yang lain, kita masih bisa transfer. Tapi kalau memang harus evakuasi turun karena nggak bisa transfer, berarti harus evakuasi turun. Apa yang digunakan peralatannya harus ada sesuai di sana. Hanya saja poin dari saya adalah apapun kondisi yang bisa terjadi emergensi di bekerja di ketinggian, itu baiknya harus diidentifikasi dan sudah dibuat perencanaan evakuasi yang bisa dilakukan di kondisi seperti itu. Dan itu bisa diuji dibuat yang di dalamnya emergency drill. Itu kalau bagaimana teknisnya itu saya akan serahkan kepada tim emergency yang lebih tepat memahami teknik dan kualifikasinya, tetapi poin yang saya sampaikan, kita identifikasi semua pekerjaan itu di mana ada terjadi sesuatu, harus dilakukan emergency respon. Ya, itu dia. Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bapak Abdul Rajak. Silakan Pak Abdul Rajak. Oke Pak, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ini Arisa Pak, alumni IOS kemarin Pak. Bareng Pak Umar. Pak, ini sedikit pertanyaan Pak terkadang pemasangan scaffolding. Terkadang saat kita memulai memasang scaffolding itu kita masih bingung atau belum menemukan fixed structure untuk mencantolkan harness, Pak. Jadi biasanya itu di lapangan itu ada alternatif bahwa teman-teman ini memasang scaffolding mungkin tinggi 6 meter dengan asumsi di ketinggian 5 meter atau 6 meter kita bisa mencantolkan harness. Nah, apakah ini recommended atau bagaimana, Pak? Apakah ini hanya alternatif yang tidak ada dasarnya? Terima kasih, Pak Tigor. Sebentar Pak Abdul, saya belum dapat ini. Kita bekerja di scaffolding ketinggian 5 meter. Pertanyaannya adalah tidak ada cantolannya. Iya, jadi gini Pak. Kita memasang scaffolding. Jadi kalau misalnya belum ada fixed structure untuk mencantolkan harness, Pak. Ya biasanya kita pakai scaffolding yang tinggi, baru memasang cantolan tersebut Pak di atas. Itu kan bukan fixed structure Pak ya. Maksudnya kita pasang klem di atas, baru kita pasang ininya hooknya di situ. Apakah ini recommended Pak? Ini posisi Pak Abdul Raja bertanya sebagai seorang scaffolder ya? Safety Pak, safety. Sebenarnya saya Riza Pak. Ya itu namanya aja Abdul Razak Pak. Yang kemarin Oke. Maksud saya karena begini Pak, bicara bekerja di ketinggian, ketika scaffolder dengan pekerja itu harus dipisahkan. Karena kalau scaffolder dia itu membangun ketinggian mulai dari tidak ada apa-apa, mulai dari nol ya. Kalau pekerja kan itu scaffoldingnya sudah ada. Minimal dia kalau mau cantol di handrail. Kalau scaffolding pasti ada handrailnya. Kalau ada platform pasti ada handrail. Ya, minimal itu val faktor satunya dia dapat. Tapi kalau sampai ada scaffold bekerja di atas scaffolding kayak Bapak bilang tadi, berarti kalau dia berdiri kan berarti ada platform. Platformnya dia tidak tahu cantolnya kemana. Ya berarti pasti ini ada handrailnya kan? Sementara mulai pembangunan Pak, jadi belum ada existing, belum ada apa-apa. Jadi sementara
mau bangun sesuatu, Pak. Jadi kita masang scaffolding untuk sementara. Iya, maksud saya ketika scaffolding itu sudah Oke, ini sekarang kan posisinya sebagai pekerja. Scaffolding kan waktu dibangun itu udah harus sesuai standar sama scaffolder. Termasuk juga dia udah green tag atau dia sudah komplit, sehingga yang paling umum kita bisa attach-nya di handrail-nya. Pertanyaannya, bagaimana jika handrail-nya belum ada dan yang lainnya? Berarti pekerja belum bisa naik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih jawaban Pak di copy, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Razak atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Eko Susanto. Silakan Pak Eko. Suaranya di-unmute, Pak. Suaranya belum, Pak. Suaranya masih di-unmute. Oke. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan Bapak Abdul Razak tadi, Pak. Silakan, Pak. Yang mengenai scaffolder, mungkin itu bisa hook-nya bisa dicantolkan pada transom atau ledger yang sedang dibangun oleh scaffolder tersebut. Memang saat pembangunan scaffolder belum bisa mencantolkan ke handrail-nya karena scaffolding tersebut belum siap. Jadi solusinya cantolkan pada transom atau tiang standar yang belum siap tersebut, karena masih bisa tercantol jika terjatuh pada ketinggian. Misalnya dia di lift kedua membangun, dia bisa cantolkan di tiang standar yang belum ada transom di atas yang di lift ketiganya. Coba. Ya Pak, itu aja tambahannya mungkin dari Pak untuk Pak Abdul Razak bagi scaffolder yang sedang di sana, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Siap. Terima kasih, Pak Eko. Ya, Pak. Saya bicara sama siapa? Silakan Pak Jeffrey. Gimana Pak? Oh, tidak perlu jawab lagi? Oh tidak, itu tambahan. Oh, tambahan saja ya. Oke, terima kasih Pak Eko Susanto. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Pandu Santoso. Pak Pandu Santoso mau menyampaikan langsung, apakah saya bacakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Salam kenal ke pematerinya, Pak. Siapa itu dia? Tigor Pak. Tigor, Pak. Kami dari industri migas, Pak. Baik, Pak. Anda juga dari migas banyak kan? Bekerja. Ada. Cuman ini masalah pertanyaan saya ini bukan hanya di migas, tapi di luar migas. Jadi pembangunan menara telekom atau BTS yang terjadi di daerah-daerah yang infrastrukturnya belum siap, Pak. Entah di lereng gunung, entah di hutan, banyak sekali kan menara-menara BTS telekomunikasi. Pertanyaan saya, bila daerah itu cukup kental petirnya, dan bila daerah itu cukup frekuensi hujannya cukup sering, apa yang dilakukan menurut Anda? Oke, pekerjaan pemasangan BTS, petirnya petirnya tinggi, hujannya sering. Apakah diperlukan peralatan seperti crane main basket atau perancah? Kalau crane main basket kan cukup tinggi sekali itu ya, yang diperlukan. Nah, jadi tidak praktis, Pak. Jadi menurut Anda gimana itu? Oke, menurut saya, ini menarik ini Pak Pandu ini, ujiannya ini. Ya, kami migas soalnya, Pak. Iya, banyak sekali pertanyaan. Karena saya berpikirnya harus sebagai seorang engineer juga ya. Iya, saya juga engineer, Pak. Saya itu juga dia. Engineer. Ini, oke. Ada aktivitas. Saya masih dalam pola proses membayangkan itu BTS posisinya di mana. Di daerah hutan lah. Ya, di daerah hutan. Terus karena kalau saya biasa di pabrikasi itu pasti otomatis kita semua peralatan udah ready. Untuk scaffolding material kita sudah ada. Apapun ketinggiannya, tetap scaffolding itu bisa dipasang gitu ya. Alhamdulillah, kalau saya juga
pengalaman di yard McDermott juga. Jadi Ya, waktu itu atau di yardnya di Bakri dulu bikin mooring tower saya. Nah oke. itu sih gampang, semua alat ada di situ kan. Nah Ya, ini yang alatnya tidak ada di tempat, jadi Anda harus transport. Itu masalah saya. Jadi oke. kalau di hutan atau di daerah yang tidak siap infrastrukturnya, bagaimana kita harus mencanangkan yang Anda sebutkan tadi. Tuh. Oke, yang saya sebutkan tadi itu mulai berarti kita kan proses. Dalam arti ketika proses itu penilaian perencanaan, risk assessment, penilaian risikonya seperti apa, prosedur kerjanya sudah ada atau tidak. Kalau kita bicara tentang perencanaan, berarti semua aktivitas tersebut, bahkan sebelum dikerjakan, waktu masih proses desain, apa yang dilakukan untuk bisa mendirikan itu semua kan sudah dihitung, sudah diidentifikasi. Apakah dalam hazard. Nah, artinya ketika proses perencanaan itu baik dan semuanya sudah dikalkulasi, eksekusinya semua itu ada. Hanya saja kalau sampai dengan itu proses yang sesuai dengan Permenakar tadi yang saya sampaikan, Pak. Hanya saja kalau kondisi Pak Pandu ini kita udah eksekusi. Ketika kita eksekusi, equipment-nya kurang. Terus nah itu kan eksekusi. Berarti ada planning-nya yang nggak masuk di sana. Bagaimana nanti aktual eksekusinya? Kalau kami hanya, saya pernah di perusahaan asing dan saya pernah di perusahaan Indonesia. Mantap. Sangat berbeda, Mas. Siap. Sangat berbeda. Caranya dia mau ERP-nya sangat berbeda dengan pasang BTS yang di luar migas. Nah ini yang membuat kami mencoba untuk mendekatinya kan. Dari oil and gas kan biasanya auditnya kuat kan Pak. Papernya banyak sekali kan itu. Betul. Walaupun cuman menara telekom Pak. Itu saja. Betul. Itu aja Pak. Barangkali kalau di semua ya kita dulu kerjakan ngecat kapal supaya TKDN-nya naik. Kalau bikin kapal mungkin nggak bisa bikin kapal sebesar itu. Itu aja. Jadi intinya itu aja Pak. Saya mencoba mendekati pemasangan di luar migas. Jadi ketika menara-menara BTS itu saya pernah melihat cara memasangnya, ngeri Pak. Ngeri Pak. Ngeri sekali Pak. Jadi nyawa manusia itu apa ya? Ya seperti itulah. Jadi intinya mudah-mudahan negara kita bisa mencoba mendirikan menara BTS yang benar Pak. Iya ya. Itu saja. Terima kasih Pak tanggapannya, sharingnya. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pandu atas pertanyaannya. Mungkin sekaligus kritik ya. Dan mungkin juga sekalian kritik mungkin ke pemerintah juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya tidak ada penanya lagi. Mungkin ada satu penanya lagi Pak Tigor dari kolom chat. Ada dari CBSP01. Izin bertanya, Bang, mengenai full body harness, apakah perlu dilakukan pengecekan rutin dari triparty? Silakan, Coach. Dilakukan apakah perlu? Pertanyaannya pertama, secara legal itu tidak ada requirement-nya. Secara legal ya, tidak ada requirement. Kalaupun dilakukan dari third party, dari pengalaman saya itu belum ada requirement. Dari beberapa company yang saya servis tadi itu belum ada requirement untuk third party. Hanya pembatasannya pertama ketika dia dilakukan identifikasi kan melakukan inspeksi itu ada inspeksi tag-nya di body harness itu tiap bulan ya. Pertama sebelum dipakai dia visual inspect, ketika dia di situ ada kerusakan dia bisa kuarantin. Yang tiap bulan dia akan periksa lebih detail lagi, dia akan centang di sana. Ketika ada rusak dia balikin lagi, dan itu ketentuannya biasa diterapkan maksimal di 5 tahun penggunaan. Jika ditanyakan perlu atau tidak, itu kita akan lihat daripada risiko pekerjaannya, di mana ketika kegagalan menggunakan body harness itu bisa berakibat fatal, itu bisa menjadi solusi karena kapasitas dan kualitas body harness itu nggak bisa lagi hanya diperiksa dari visual, karena kalau third party pasti dia akan mengujikan tes. Ya, pada normalnya kalau difabrikasi dan konstruksi, karena dia digunakan itu banyak untuk menahan jatuh yang akan dilihat daripada itu sih
kondisi penggunaannya sekritikal apa body harness itu, sehingga jika dibutuhkan itu bisa disampaikan kepada third party. Hanya saja balik lagi, third party itu akan melakukan strength test, dan ketika ada strength test maka dia akan mengubah daripada nilai yang dari fabrikasi, dan dia akan merilis sertifikat baru untuk body harness tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tigor Gurning atas pencerahannya. Oke, mungkin terakhir ada 2 penanya lagi, Pak Sur Hidayat dan Pak Irwan sebagai penanya terakhir sebelum nanti kita akan tutup webinar malam ini. Silakan Pak Sur Hidayat. Ya, selamat malam Bang Tigor. Yuk, malam Bang. Ya Bang Tigor, tadi ada sedikit materi tentang suspension trauma. Yes. Ketika kita jatuh kan, kita pakai body harness gitu kan, ada suspension trauma. Nah, ketika kita jatuh dan kita masih sadar, kita masih tergantung-gantung kan. Sementara mungkin emergency response bisa sampai 5 atau 10 menit baru datang. Itu kan kalau seperti itu bisa bisa meninggal ya, mungkin lebih dari 15 menit. Nah, apakah ada cara dari si korban itu sendiri ketika dia tergantung untuk menahan atau memperlama untuk supaya bisa selamat seperti itu, Bang? Oke, bagaimana dia bisa menahan agar aliran darahnya itu bisa lebih baik? Oke. Iya. Oke. Pertama, kita lihat body harness itu tipenya sekarang pertama beda-beda, Bang. Kalau body harness-nya itu dia punya ada tali, ketika dia tergantung dia bisa rilis, sehingga dia bisa berdiri, dia pijak itu talinya, sehingga akan mengurangi tekanan yang ada di pisaknya itu, ya. Tetapi ketika seseorang kondisinya akan macam-macam, ada orang yang ketika jatuh terhentak itu bisa langsung pingsan. Nah, ketika terjatuh suspension itu dia posisi tergantung total sepenuh badannya itu langsung, ini dengan kata lain dia tidak punya pegangan lain selain hanya tergantung. Nah, ketika dia tidak ada pegangan lain dan hanya tergantung, opsi tadi itu, jika body harness-nya ada opsi dia bisa ada pijakan, dia bisa pijak untuk mengurangi tekanan yang ada di pisaknya tadi. Yang kedua, dari saya, kalau dalam posisi tergantung itu udah seluruh badannya tertahan di situ, Bang. Gitu. Tapi kalau Bang Suri Hidayat ada bagaimana caranya kita bisa mengurangi itu ketika tergantung dengan tanpa ada yang lain, boleh dibantu sharing sama teman-teman. Jika ada orang first aider, orang kesehatan, apa yang bisa kita lakukan ketika kita tergantung dan tidak ada pegangan selain tergantung di body harness tersebut. Itu dari saya Pak Sur Hidayat. Oke Bang. Jelas harus kalau memang yang bagusnya ada penahan di kakinya seperti itu ya. Jadi kita masih bisa nahan. Betul. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, makasih Bang. Oke, terima kasih Pak Sur Hidayat. Pertanyaan terakhir dari Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak Japri. Mungkin bukan pertanyaan sih sebenarnya, mungkin tambahan Pak Tigor yang mengenai inspeksi full body harness ya. Karena tadi sempat disinggung juga bahwa tidak ada literasi atau referensi terkait third party kan untuk pengecekannya. Nah, dan biasa kita lakukan inspeksi itu monthly Pak Tigor ya. Nah, cuman ini pengalaman personal sih ya, agak ekstra hati-hati ketika rekan-rekan, kawan-kawan semua melakukan pengecekan full body harness. Biasanya kalau kita ngecek di webbing-nya itu lebih mudah Pak, lebih mudah kita lihat dia korosi terkena chemical ataupun ada stretch-nya ataupun luka lah ya. Nah, cuman kadang sering kita terlewat itu ketika kita ngecek, kalau mungkin bakelnya segala macam kita bisa lihat. Nah, sering terlewat itu ketika kita melakukan pengecekan itu pada saat pemeriksaan D-ring-nya, Pak. Nah, D-ring itu kan ada satu sisi di D-ring itu posisinya biasanya dia di dalam ataupun di balik dari webbing. Nah, sering di D-ring itu sering korosi, Pak. Nah, jujur terus terang saya sendiri belum dapat referensi ya berapa persen sih korosi yang bisa ditoleransi dari
dari korosi dari daring itu. Nah, cuman agak ekstra juga karena ketika daring itu udah korosi, dia akan cepat kayak ngelukain ke webbing yang di belakang, dan juga dengan hentakan yang beberapa tadi mungkin 6 kN ataupun berapa KN itu bisa aja mungkin langsung patah, Pak. Mungkin itu masukan salah satu ya tambahannya mungkin kalau kita main manual inspeksi, monthly inspeksi, salah satunya mungkin kita bisa cek juga untuk daringnya. Mungkin tambahan aja Pak Jepri, Pak Tigor. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Ya, memang webinar ini memang tepat buat kita sharing, berbagi. Terima kasih jika memang ada tambahan-tambahan karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, mungkin tidak ada lagi penanya. Sebelum masuk kepada closing statement, kita sedikit agak meregangkan otot dulu. Kita ice breaking sejenak. Oke, slide saya sudah bisa terlihat semua, Pak ya? Bisa, Pak. Oke, jadi kita ini santai saja, jadi ice breaking tebak tokoh. Jadi nanti cukup kirimkan jawabannya di kolom chat. Sekali lagi, silakan kirimkan jawabannya di kolom chat. Jadi yang paling cepat dan tentunya yang paling benar. Nanti akan kita pilih 3 pemenang yang mendapatkan saldo e-wallet. Nanti pemenang akan kita umumkan di grup K3. Oke, langsung saja ya. Silakan langsung kalau kira-kira sudah tahu ini tokohnya siapa, silakan langsung ketik saja di kolom chat. Tapi kalau masih ragu-ragu, silakan dilihat. Akan ada 4 tokoh penting ini yang sudah mau membagikan ilmunya kepada kita. Yang tercepat ya, yang tercepat yang tentunya yang benar. Ya, yang pertama benar ya, rata-rata benar. Yang tercepat ada sudah saya keep semua. Nanti yang tercepat. Jadi pastikan siapkan jari-jarinya di keyboardnya. Oke, selanjutnya. Ya, ada 2 penanya. Ya benar. Yang tercepat itu Pak Zainal Hanafi untuk pertanyaan yang kedua ini. Oke, tokoh ketiga yang berikutnya adalah wow, luar biasa. Cukup dikenal ini sepertinya tokoh ketiga ini. Oke, tokoh terakhir. Ya benar, tokoh terakhir Tigor. Ada yang ya cukup cepat menjawab dan sepertinya belum kenal semua dengan pemateri kita atau narasumber kita yang berikutnya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak Ibu silakan. Mungkin boleh ya Pak Tigor ya di-share ya. Di sini ada email dan juga nomor teleponnya dan LinkedIn. Jadi silakan yang mungkin yang saat ini juga masih belum sempat untuk bertanya-tanya, sharing-sharing. Bisa silakan langsung menghubungi beliau dengan senang hati. Beliau akan mungkin nanti akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, untuk sekali lagi untuk challenge malam ini atau ice breaking nanti akan saya umumkan di grup W3 K3 nama-nama pemenangnya. Terima kasih. Terakhir sebelum closing statement, Pak Roni, izin Pak kita kayaknya foto dulu nih. Foto bareng dulu Pak. Ya, silakan dibuka kameranya semua ya. Sudah pada buka belum nih? Ini ada 3 foto bareng dulu, halaman. Pak. Ya, foto bareng, Pak. Oke, halaman pertama dulu ya. 1, saya nggak tahu nih Bapak Ibu ada di halaman berapa. Yang penting bisa bikin gaya masing-masing ya.
Dibuka kameranya, 1, 2, 3. Oke, halaman pertama sudah, sekarang halaman kedua ya, sebentar ya. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah halaman kedua, sekarang halaman ketiga ya Pak. Baroni, saya halaman ketiga, Baroni. Ah, berarti halaman ketiga nih. 1, 2, 3. Ya, oke Pak Jeffrey, sudah semua selesai. Ada sampai sekarang masih ada 70 sekian orang ya. Terima kasih Pak Jeffrey, silakan. Baik, terima kasih Pak Roni. Kita sudah foto bareng. Terakhir selanjutnya closing statement ya, atau bukti yang ingin disampaikan dari Bapak Tigor Gurning malam ini terkait dengan materinya yang sudah dipaparkan. Silakan Pak Tigor untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan hari ini bisa bermanfaat, dan kita harapkan semakin banyak orang-orang lain, rekan-rekan sekalian, bisa berbagi, karena semakin banyak informasi yang kita berikan tentang ketiga, maka semakin banyak kecelakaan yang bisa kita cegah. Dan ingat kawan-kawan, ya, kalau bagi saya ilmu itu semakin dibagi semakin banyak. Kalau kita untuk berbagi, tidak perlu menjadi orang kaya untuk bisa memberikan bantuan sumbangan, dan juga tidak perlu menjadi orang pintar untuk bisa berbagi. Jadi kita harapkan ada rekan-rekan yang lain bisa bisa menjadi pembicara di sini untuk bisa sharing hal-hal yang fundamental, tidak harus yang spesifik yang butuh kalian khusus. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak juga yang bisa kita sampaikan, pahala kita juga semakin baik. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Pak Dwi. Terima kasih Pak Tigor atas closing statement-nya. Terakhir closing statement dari Bapak Roni Syagian selaku Direktur dari RRC. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masih ada webinar-webinar selanjutnya yang bisa kita ikuti bersama. Seperti Pak Tigor bilang tadi, berbagi itu tidak mesti lebih pintar, tidak mesti lebih baik daripada orang lain, namanya juga berbagi ya. Jadi teman-teman, siapa yang mau ikut, boleh nanti dihubungi Pak Jeffrey, akan menjadi narasumber kah, atau menjadi seorang moderator kah, dan kita akan saling berbagi ilmu lah. Pasti ada manfaatnya buat kita semua. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Yang di Indonesia bagian tengah ini sudah jam 11. Selamat malam Pak. Ya, 2151 Pak, 9 menit lagi. Oke, saya juga sebagai moderator terima kasih banyak buat narasumber Bapak Tigor Gurning yang sudah mau menyempatkan waktunya dan juga mau berbagi pengetahuan dan wawasannya. Terima kasih, semoga sukses terus di karirnya, pekerjaannya, dan juga apapun yang diimpikan atau dicita-citakan ke depannya bisa lebih baik lagi, dan harapannya ke depan kita masih bisa bergabung untuk memberikan topik-topik menarik yang lainnya. Juga Bapak Roni Syagian selaku founder dari RSI, terima kasih sudah memberikan wadah buat tempat kita berkumpul bersama-sama di sini untuk menimba ilmu dan juga menimba pengetahuan dan juga menambah jalinan pertemanan dan silaturahmi kepada seluruh teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih. Saya Jeffrey Storus, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di ketemu webinar selanjutnya. Salam safety. Safety Mas. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.